Abu Yasir berkata, seorang wanita datang kepadaku hendak membeli kurma. Aku berkata kepadanya, di dalam rumah ada yang lebih bagus dari ini. Maka ia masuk bersamaku, lalu aku mendekatinya dan menciumnya. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Telah turun sebuah ayat, yaitu surah Hud ayat 114. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau merenung agak lama, memikirkan kelakuan sang sahabat yang melaporkan kejadiannya, apa yang telah dilakukan, apa yang telah berlaku, atau apa yang dia baru saja melakukan, yaitu perbuatan tidak senonoh di mana dia mencoba mencium wanita yang bukan muhrimnya. Ayat ini sangat kontekstual, dan ayat ini betul-betul diturunkan Allah karena asbab nuzulnya dikarenakan Rasulullah dibuat gelisah atas kelakuan seorang sahabat, Abu Yasir, yang melakukan perbuatan keji meskipun belum masuk dalam kategori zina, di mana Allah langsung memberi nasihat, memberi peringatan kepada Rasulullah. Dan ayat 114 surat Hud itu berikutnya Rasulullah mengatakan bahwa ayat ini berlaku kepada sahabat Abu Yasir, namun juga berlaku kepada siapa saja. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa kecil yang mudah sekali terjadi di antara kita akan dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu antara lain sholat di pagi hari dan di petang hari dan di saat menjelang malam hari. Artinya apa? Kita menjalankan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Tentunya sang sahabat melakukan dosa tersebut betul-betul di luar perencanaannya, bahwa ada seorang wanita kemudian menarik hatinya dan ada kesempatan dan dia melakukannya. Kejadian seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja, dan bukan hanya hubungan antara pria dan wanita. Kejadian dosa-dosa kecil yang lainnya pun juga bisa dilakukan, di mana seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kejahatan-kejahatan kecil yang merugikan orang lain, dan itu oleh Allah telah dijawab bahwa laksanakanlah sholat 5 waktu, maka itu akan menghapus dosa-dosamu. Dan dosa-dosa yang besar tentunya tidak cukup dengan melakukan sholat 5 waktu, karena dosa-dosa besar misalnya membunuh orang, misalnya berzina, atau melakukan tindak korupsi, itu adalah dosa-dosa yang terencana jauh hari sebelumnya. Coba kita ulas, orang berkorupsi, dia mengambil uang yang bukan haknya, apakah itu uang perusahaan atau itu uang dari pemerintah, di mana dia tahu jumlah uangnya, dia tahu di mana tempatnya, dan dia tahu bagaimana mengelolanya dan bagaimana pengelolaan yang sebenarnya sesuai dengan aturan, dan dia tahu bisa melakukan pengelolaan yang tidak semestinya. Oh, dikirim ke sini, transfer ke sana, pengeluarannya menggunakan jurnal ini, menggunakan jurnal itu, ini untuk membayar ini, untuk membayar itu, padahal itu semuanya adalah fiktif. Ini adalah dosa besar, adalah korupsi, dosa yang terencana, yang sangat rapi dilaksanakan berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan. Dosa-dosa macam begini tidak bisa dan tidak cukup dihapus dengan sholat 5 waktu. Ini harus ada yang namanya taubatan nasuha. Kita semuanya tahu taubatan nasuha. Syaratnya adalah ada 3. Syaratnya adalah dia menyesal, dia mengakui kesalahan itu, dan dia tidak melakukan lagi. Dan taubatan nasuha ini sering buat main-main, ya, taubatan nasuha, namun besok pagi, besok berulang-ulang melakukan lagi. Seperti dosa-dosa yang lain, misalnya membunuh seseorang yang tanpa hak,
apalagi dia adalah orang Muslim, maka dia wajib hukumnya untuk dikisos. Artinya dia telah membunuh seseorang, maka dia wajib untuk dibunuh kembali untuk menebus dosanya. Apakah seseorang melakukan dosa berzina, maka hukumannya sudah jelas di dalam syariat Islam, dalam Al-Quran jelas. Nah, dosa-dosa besar yang lainnya tentunya akan hanya bisa terhapus apabila kita memohon ampun kepada Allah dan kemudian kita melakukan taubat dan nasuha. Sementara dosa kecil yang dilakukan oleh Abu Yasir ini betul-betul dosa-dosa yang berseliweran di antara kehidupan manusia setiap hari, setiap saat, banyak peluang, banyak kesempatan terjadi hal-hal, dan itu adalah dosa, itu adalah kesalahan dan tidak boleh dilakukan. Namun Allah sudah memberi peluang untuk diampuni dosa tersebut dengan melakukan kebaikan. Kebaikan yang di mata Allah adalah mengingat Allah. Mengingat Allah yang hak adalah sholat 5 waktu. Nah, jadi wahai umat Islam, bergembiralah bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Allah mudah sekali memberi ampunan atas dosa-dosa kita. Dan dengan situasi seperti itu, tegarlah berjalan di muka bumi ini. Dan memang kita diperintah oleh Allah untuk berjalan di muka bumi, diperintah untuk menjadi khalifah, diperintah untuk membuat hal-hal yang baik dengan sesama manusia. Namun di antara hal-hal yang baik tersebut mungkin kita melakukan berbagai kesalahan, berbagai dosa-dosa. Ingat, dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di bibir kita setiap saat, setiap waktu, apakah di rumah, apakah sedang berjalan, apakah pulang dari masjid atau sedang berangkat menuju ke masjid, apakah di kendaraan umum, atau kita sedang menyetir mobil atau berkendaraan motor, atau kita sedang duduk di kendaraan yang di supir atau dikendarai oleh sang supir, atau di kendaraan mungkin bis antar kota atau kereta api atau pesawat terbang. Senantiasalah bibir kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak kalimat-kalimat thayyibah pendek yang jika kita terbiasa ucapkan di setiap momentum, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meniti hari-hari kita dengan penuh semangat, tidak takut, tidak gamang lagi, dan ingat bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, dan insya Allah kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.